Halo semua! Sadar atau enggak, setiap hari, setiap kita ngeklik, setiap kita ngetik, kita itu sebenarnya lagi ngebangun dunia digital kita sendiri. Gede banget loh dunia informasi yang kita citain ini. Tapi seringnya kita lupa kalau dunia ini juga butuh dilindungi. Nah, hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya jaga dunia digital kita biar tetap aman. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kita semua ini kan produsen data ya, mulai dari chat yang kita kirim, foto yang kita posting. Tapi pertanyaannya, seberapa siap sih kita jadi pelindungnya? Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke, buat mulai kita perlu paham dulu seluas apa sih dunia informasi digital kita ini. Kalau kita ngerti fondasinya, kita bakal lebih paham kenapa ngelindunginnya itu jadi penting banget. Informasi digital itu, ya pada dasarnya, semua yang kita konsumsi dan kita buat lewat gadget. Mulai dari email kerjaan, foto liburan yang kita pamerin, lagu yang kita streaming, sampai data angka-angka di spreadsheet. Semua itu adalah kepingan-kepingan puzzle dari dunia digital kita masing-masing. Oke, sekarang kita udah tahu kan betapa banyak dan beragamnya informasi yang kita punya. Nah, sekarang waktunya kita ngomongin risikonya. Karena, ya gitu, di balik setiap kemudahan teknologi selalu ada aja ancaman yang diam-diam ngincer. Ancaman utama yang wajib kita kenal itu namanya malware. Anggap aja ini istilah payung buat semua software jahat. Mau apapun bentuknya, tujuannya selalu sama. Nyusup ke sistem kita buat nyuri data, ngerusak, atau ya sekedar bikin kacau. Akibatnya bisa fatal loh, dari nguras rekening bank sampai nyuri identitas kita. Di dalam keluarga besar malware, ada dua yang paling terkenal, virus sama worm. Bedanya apa? Kuncinya ada di cara mereka nyebar. Virus itu kayak penumpang gelap. Dia butuh tumpangan dari file yang kita kirim atau kita buka. Beda sama worm, dia ini lebih mandiri. Dia bisa nyebar dan gandain dirinya sendiri ke seluruh jaringan. Wah, kayak wabah digital gitu. Nah, yang ini juga menarik banget. Kalau tadi beda cara nyebarnya, dua malware ini beda motivasinya. Ada kuda Troya atau Trojan, ini sih penipu ulung. Dia nyamar jadi program yang kelihatannya aman dan berguna, padahal diam-diam dia ngebukain pintu belakang buat penjahat siber. Di sisi lain, ada ransomware. Ini sih pemeras belak-belakan. Dia nggak nyamar, tapi langsung nyandra semua file kita, dikunci terus minta tebusan. Ngeri kan? Jadi gimana caranya monster-monster digital ini bisa masuk ke perangkat kita? Ternyata seringnya lewat pintu yang kita buka sendiri. Lampiran email yang nggak jelas, software bajakan, bahkan flash disk yang kita colotin ke laptop, itu bisa jadi jalan masuknya. Ini nunjukin kalau ancaman yang tadinya abstrak, itu sebenarnya jadi risiko nyata di setiap klik kita. Dengerin semua ancaman tadi mungkin bikin sedikit parno ya. Tapi tenang, tenang. Justru disinilah bagian paling pentingnya. Kita nggak cuma ngomongin masalahnya, tapi juga ngasih tahu solusinya. Ini saatnya kita belajar cara ngelawan balik. Salah satu jebakan paling umum dan efektif itu namanya phishing. Dan catet ya, ini tuh bukan soal ngehack sistem atau kode yang rumit, tapi ini soal ngehack pikiran manusia. Pelakunya pakai manipulasi psikologis atau istilah kerennya social engineering buat bikin kita ngasih kunci-kunci digital kita secara sukarela. Dan ini nih, cara gampang buat ngenalin pesan phishing. Ada beberapa tanda bahayanya. Biasanya mereka sengaja bikin kita panik. Akun Anda akan diblokir, gitu-gitu. Terus, coba deh perhatiin alamat email atau domain webnya. Seringkali dibikin mirip tapi palsu. Bahasanya juga sering aneh dan banyak salah ketik. Dan yang paling jelas, mereka pasti minta data sensitif kayak password. Ingat, institusi resmi nggak akan pernah minta password lewat email. Jadi gimana biar nggak kena pancing? Ada 3 langkah super simple. Pertama, setiap dapat pesan mencurigakan, jangan panik, jangan buru-buru. Berhenti dulu, pikirin. Kedua, kalau ragu, verifikasi langsung ke pihak resminya lewat website atau nomor telepon mereka yang asli. Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh. Aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA. Ini kayak nambahin gemuk kedua di pintu digital kamu, wajib. Oke, kita udah jago nih cara bertahannya. Sekarang, yuk kita mundur selangkah. Biar kita makin paham apa sih yang sebenarnya kita lindungin ini. Kita perlu lihat gimana semua informasi ini disusun dari dasarnya. Disinilah kita kenalan sama yang namanya pemodelan data. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak arsitek lagi bikin blueprint sebelum bangun rumah. Pemodelan data itu ngerancang strukturnya, biar semua informasi kita tersimpan dengan rapi, teratur, dan gampang diakses nantinya. Nah, setiap model data itu pada intinya punya 3 komponen utama. Ada yang namanya entitas, ini tuh objek utamanya, misalnya data pengguna. Terus ada atribut, ini detail-detail tentang si entitas tadi, misalnya nama pengguna, tanggal lahirnya, alamatnya. Terakhir ada relasi,
Ini yang ngejelasin hubungan antar entitas. Contohnya, seorang pengguna terdaftar di sebuah kelas. Simpel kan? Oke, ini bagian terakhir. Penting banget buat kita sadar kalau data itu nggak statis. Dia nggak diam aja. Data itu punya perjalanannya sendiri, punya siklus hidupnya. Dari cuma sekumpulan info mentah sampai jadi wawasan yang berharga. Dan di setiap langkahnya ada potensi resiko yang harus kita amankan. Perjalanannya tuh dimulai dari pengumpulan data mentah. Terus, data ini dibersihin dan dirapihin biar bisa diolah. Kalau udah rapi, baru deh divisualisasikan, dibikin jadi grafik atau chart biar gampang dilihat polanya. Dari situ, kita analisis buat cari tahu artinya. Dan terakhir, temuannya dipublikasikan. Nah, setiap tahap ini adalah titik kritis di mana data kita bisa aja bocor kalau nggak dilindungi dengan benar. Kita udah ngebahas semuanya, mulai dari apa aja jenis data kita, ancaman apa yang mengintai, gimana cara bertahan, sampai bagaimana data itu disusun dan diolah. Sekarang, pertanyaan terpentingnya balik lagi ke Anda. Dari semua yang kita bahas barusan, apa satu langkah nyata pertama yang bakal Anda lakuin buat bikin dunia digital Anda jadi tempat yang jauh lebih aman? Coba pikirkan.